cuma salaman doang. Harusnya apa? Makin sukses nambah bobogan. Inilah episode perdana Biang Rupi di tahun 2000. Hari ini kita ditemani oleh Anabel Melanie Ricardo. Hari ini juga ada Anabel senior tapi baru di sini ya kan? Jadi apa sebutannya dong ini nih? Ini Anabel dari sekolah tetangga. Hengki Kurniawan. Udah senior tuh maksudnya udah tua? Udah tua? Enggak, udah lama malang melintang di dunia. Gue sebantaran sama Aliando. Lu ngomong begini, gue pikir gue sebantaran sama anak alay. Kalau begini jangan Aliando. Apa dong? Sebentar sama Adul. Baiklah, sebagai bahasan kita yang pertama dan sekaligus kita akan menguji Hengki Kurniawan, kita akan lihat inilah deretan artis-artis yang mengikat janji suci rencananya di tahun 2016 ini. Siapa saja? Berikut deretannya. Berikut adalah 3 pasangan yang menyongsong 2016 dalam cinta dan akan menikah. Pertama, pasangan Nina Zatulini dan Chandra Taufan. Tepat pada 25 Maret, Nina Zatulini telah membicarakan kisah cintanya di Rumpi No Secret. Setelah menjalani hubungan jarak jauh atau LDR, pasangan yang akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan pada pertengahan Januari 2016 tersebut telah menggelar proses lamaran pada 3 Oktober 2015 silam. Kedua adalah pasangan Franda dan Samuel Zegwin. Pada 29 Maret 2015, Samuel secara eksklusif membicarakan hubungannya dengan Franda pada Rumpi No Secret. Di 21 Oktober 2015, Franda datang ke Rumpi dan membicarakan soal rencana pernikahannya dengan Samuel. Pada bulan Agustus 2016, setelah tepat pada 16 Oktober lalu, Samuel resmi melamar Franda. Keempat adalah Putri Titian dan kekasihnya Junior Lim yang telah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun. Sempat datang ke Rumpi pada 26 Agustus 2015, pasangan yang saat itu masih belum membeberkan rencana mereka, tepat pada 28 November 2015 kemarin menggelar acara lamaran dan akan segera menikah pada pertengahan 2016. Putri Titian beneran mau nikah? Kayak apa ya pernikahannya itu kalau datang ke sini berantem dulu. Bukan berantem maksudnya Putri Titian itu kan lagi cuek banget gitu ya. Mereka tuh mau nikah 2016. Kan masih muda. Iya. Enggak nyesel emang. Kamu istri kamu juga bukannya masih muda kalau dikawinin. Enggak maksudnya nggak nyesel kenapa nggak dari dulu. Udah. Kira-kira dari mereka nih mana yang di endorse sama TV ya kira-kira? Tunggu. Iya, kayak Raffi Ahmad gitu ya. Iya. Siapa ya? Mungkin Samuel. Pengennya yang mana? Rumpi pengennya yang mana? Muel ya. Mue. Samuel sama Franda, hostnya ntar Gracia ini. Iya benar. Tapi Gracia Indri mah santai aja, emang udah move on ya. Sebenarnya harusnya udah nggak ada apa-apa ya. Karena kan bukti bahwa kalau kita putus sama pacaran itu nggak usah sedih-sedih amat. Karena ternyata emang ketemu jodohnya gitu kan. Ini ketemu sama itu ketemu sama Kalau pacar itu bukan mantan. Bener. Apa dong? Tapi reuni. Oh, bukan reuni. Itu pasangan orang lain yang tertukar. Iya benar. Sama seperti Hengki kan juga dulu kan katanya pernah sama Terry Putri. Emang udah move on, sekarang Hengki udah nikah. Terry Putri kan juga udah pernah punya pacar juga. Hengki masih ada perasaan nggak kalau ketemu sama Terry Putri atau biasa aja? Kan Pak RT-nya sama ya? Setelah menikah, setelah putus. Kalau ketemu biasa aja. Oh, udah nggak pernah ketemu. Nggak, tapi kalau misalnya one day ketemu satu acara biasa aja atau gimana? Ya paling ngobrol aja biasa aja. Biasa aja. Kita kan bersahabat ya, apalagi tetangga. Yakin biasa aja. Gitu. Sambut sama-sama Terry Putri. Ada pertanyaan. Kalau nama sama Nina Zatulini gimana? Nina Zatulini. Zatulini mah begini nih buat tahu. Kalau Nina teman. Katanya pernah deket. Katanya pernah deket. Jalan bareng rame-rame kan bukan berarti. Lanjut sekarang kita akan beralih membicarakan mengenai kemungkinan, yaitu kemungkinan pasangan akan CLBK, ya kan? Benar ya, CLBK. Celebek. Siapakah mereka? Kita lihat ini tanda-tandanya yang
Ini tanda-tandanya yang muncul di tahun 2015 kemarin kita lihat. Berapa tahun Mas Jojo, berapa tahun? Apanya? Pacarannya Pamela malu. Oh, enggak, dulu 8 bulan. 8 bulan. Enggak, tapi itu setelah putus sama aku, itu terus berapa lama gitu jadian sama Reza. Ini tuh soalnya si Pamela sama Reza nih nggak lama kalau nggak salah. Oh, gitu. Cuman so tahu lo Jojo lo pakai hubungan orang lo Jo. Berapa bulan? Lu kan 8 bulan, dia berapa bulan? Kalau nggak salah 2 atau 3 gitu. Cuma 3 bulan. Iya. Lama-lama lu dong 8 Magang bulan. kali ya. Kamu katanya 2016 akan mengumumkan sesuatu eksklusif di Rumpi ya, benar ya? Ya karena saya keluarga dari Rumpi, jadi namanya keluarga pasti ring pertama akan saya dahulukan. Nah, apa pengumumannya apa Kak? Dia mau balik lagi sama pacar lamanya. Oh sama si Pamela. Temanya ini adalah mengenai artis-artis yang kelahiran bayinya itu tanggalnya misterius. Tuh, siapa tuh? Siapa coba kita lihat. Ini dia deretannya. Berikut sejumlah artis yang merahasiakan tanggal pasti kelahiran putra-putri mereka. Pertama adalah Ayu Ting Ting. Ayu yang menikah dengan Henry Baskoro Hendarso tepat pada 4 Juli 2013 memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya meski dalam keadaan hamil. Kelahiran putri pertamanya yang bernama Bilkis Kumaira Razak pada 28 Desember 2013 silam terjadi di tengah proses perceraian Ayu dan Eji dan sempat dirahasiakan tanggal dan lokasinya. Kedua adalah Jessica Iskandar yang menikah dengan Ludwig Franz Wilbach, pria berkebangsaan Jerman pada 11 Desember 2013 silam. Setelah itu, Jessica menghilang dan memutuskan untuk tinggal di Amerika selama beberapa waktu. Sepulangnya dari Amerika, Jessica telah membawa anaknya yang saat itu telah berusia 1 bulan. Kehamilan dan kelahiran anak Jessica memang sempat dirahasiakan dari publik. Artis ketiga adalah Hengky Kurniawan. Pasangan Hengky Kurniawan dan Sonya Fatmala telah resmi menikah pada 23 April 2015. Pernikahan yang awalnya akan dilakukan pada bulan Oktober telah memicu kabar bahwa Sonya tengah berbadan 2, namun keduanya menampik kabar tersebut. Setelah sebulan menikah, Sonya dikabarkan positif hamil. Walaupun belum ada statement resmi dari Hengky tentang tanggal kelahiran bayi mereka, namun terlihat dari akun Instagram Hengky telah memposting foto bayi perempuan yang bernama Shakila Azara Kurniawan. Mana dong kita mau lihat foto bayinya, Pak? Ya, Lihat dong fotonya dong. Enggak, gue mau klarifikasi. Jadi Kelihatan aksanya. tidak ditutup-tutupi, tapi memang kita akan bagi Ya. kebahagiaan ini melalui Instagram. Tapi di lock katanya kamu di lock. Aku belum di-approve. Iya. Nanti akan di-approve. iya. Soalnya kan infonya kan yang pegang Sonya. Dia nungguin bayi. Mana coba lihat, aku mau lihat bayinya. Lebih mirip siapa Ki? Mirip lu apa mirip Sonya? Mirip bundanya. Mirip bundanya. Jadi di tahun 2015 berarti ya Hengky ya. Hengky ini juga banyak sekali berkah kebahagiaan yang dia dapatkan. Hengky. Oke, kita lihat ya. very Masukin good, masukin ya. Iya bener kayak Sonya. Nyampe nggak? Nah. Coba lihat Kak. Ih lucu banget sumpah. Mirip Melanie Ricardo loh. Ya. Enggak lucu banget kayak Ada lagi. Ini baru di Rumpi loh, gue kasih tahu loh. Yang lain belum. Cantik. Tapi sambil bahas yang lain. Hengky, maksudnya anak secantik itu kok ditutupin, dirahasiakan, maksudnya lu cantik banget begitu. Nah, dia loh. zaman sekarang kan Jadi eksklusif nggak gitu. dirahasiain. Eksklusif. Memang sengaja ketika kelahiran itu gue bikin videonya lengkap, Iya. dokumentasinya lengkap. Jadi mau nanti dibagi di Instagram. Kenapa di Instagram? Followernya banyak biar follower. Bukan di YouTube kan zaman sekarang modelnya Belum, semua di belum. YouTube. Nanti di Teasernya YouTube ada di juga. Instagram ya kan? Iya. Wawancara aslinya ada Di di YouTube YouTube. ya kan? Jangan lupa. Oh my god, very cute. Aduh Hengky kalau begini mah bikin lagi satu lagi kali. Ya sama gue lagi lah. Oh ya, oke. Siapa namanya? Shakila Azara Kurniawan. Shakila. Tolong di zoom dong Shakila sama bundanya dong berdua. Jadi clear ya, Pak ya. Clear. Kak, jadi nggak ada yang ditutup-tutupi. Shakila artinya apa sih? Shakila Azara Kurniawan tuh perempuan yang baik, perempuan yang istimewa, luar biasa. Perempuan yang istimewa, perempuan yang luar biasa. Apa sih beda rasanya punya anak laki atau punya anak perempuan, Pak? Kekhawatirannya beda nggak? Iya. Ya kalau sekarang sama kayak dulu waktu Bintang masih kecil, jadi banyak begadangnya dan lebih Enggak kan nih kalau lebih anak semangat lah pokoknya. Kalau anak perempuan kan biasanya khawatir nih kalau bapaknya dulu apalagi pacarnya banyak ya kan suka Iya. begitu.
sehat, Karot. Ada nggak khawatir, aduh Ani nanti kau punya pacar, hati-hati ya, gitu kayak siapa tuh Desta. Khawatirnya ntar kalau dia udah mulai SMP, SMA, udah kenal pacaran itu baru tahu. Aduh Karot, sekarang punya anak cewek, atau punya anak cowok, lebih repot punya anak cowok, Karot. Kenapa? Karena kalau anak cewek kan jelas pergi kalau bisa sama cewek, ya udah temennya. Kalau sama cowok mungkin pendekatan. Kalau cowok, Pergi iya sama kan? cowok? Pergi sama cowok, belum temenan, Karot. Memang begitu kalau dalam kehidupan selebriti itu ya, bukan cuma artisnya aja begitu yang kemudian menjadi sorotan. Kadang-kadang kalau punya kasus tuh pengacaranya juga ikut menjadi sorotan ya kan? Iya. Oke, dan ini kita punya deretan 4 pengacara yang tercetar menurut kita Biang Rumpi di tahun 2015 kemarin. Siapa saja? Ini dia deretannya. Itu adalah daftar nama pengacara terhits di tahun 2015 versi Biang Rumpi No Secret. Di urutan pertama ada Ina Rahman. Deretan kasus selebriti yang melibatkan dirinya antara lain kasus perceraian Risty Tagor dan Stuart Collin di mana Ina menjadi kuasa hukum Risty Tagor. Nama Ina Rahman juga pernah dikaitkan dengan isu berita poligami dari Ustadz Zaki Mirza lantaran dirinya sebagai pengacara yang menjadi teman curhat istri Ustadz Zaki. Ina juga menjadi pendamping dan mediator bagi Rima Idris, wanita yang mengaku sebagai mantan istri siri Ustadz Azwan Faisal. Dan kasus terakhir yang ia tangani di tahun 2015 adalah kasus perseteruan antara Ustadz Kokolim dengan Andi yang dituding memiliki hubungan tak wajar dengan Ima Ismawati, istri pertama Kokolim. Berikutnya ada Ramdan Alamsyah yang namanya mulai dikenal publik saat menangani kasus Eyang Subur. Di tahun 2015, Ramdan ditunjuk sebagai kuasa hukum dari Ahmad Dhani dalam kasus perseteruannya dengan Farhad Abbas secara perdata dan pidana. Ramdan juga dipilih oleh Regina, mantan istri Farhad Abbas, untuk menjadi pengacaranya dalam menangani kasus tuntutan pengembalian mahar. Ramdan juga menjadi kuasa hukum Mulan Jamila untuk urusan haters. Selain menangani kasus selebriti, Ramdan juga dipercaya sebagai salah satu tim pengacara Haji Lulung. Di urutan ketiga ada Rasman Nasution. Di tahun 2015 ini nama Rasman mulai dikenal publik saat ia menjadi kuasa hukum Minati Atmanegara saat berseteru dengan Roy Tobing mengenai kasus hak cipta atas gerakan senam. Rasman juga ditunjuk oleh Farhad Abbas menjadi kuasa hukumnya dalam menangani kasus Farhad dengan Ahmad Dhani serta Regina. Rasman juga menjadi salah satu pengacara Haji Lulung dan pengacara dari mantan Ketua DPR Setia Novanto. Di urutan terakhir ada Peter L. Nama dan wajahnya sering menghiasi pemberitaan media di tahun 2015 sejak dirinya menjadi kuasa hukum Robi Abbas terdakwa kasus prostitusi online yang divonis 1 tahun 6 bulan masa tahanan. Peter L. menjadi sering wirawiri di infotainment karena ia membeberkan inisial-inisial artis yang terlibat dalam kasus prostitusi online. Nama Peter L. juga pernah digosipkan menjalin hubungan dengan Regina, mantan istri Farhad Abbas. Namun pihak Regina maupun Peter membantah kabar tersebut dan menjelaskan pertemuan mereka saat itu hanyalah hubungan pekerjaan. Pokoknya 2015 deh Peter L tuh, aku kalau buat aku yang paling berkesan sih Peter L karena sering ngasih aku roti dari mana? Dari Papua ya. Tapi kalau prediksi gua tahun 2016 nanti, tahun 2016 ini yang bakal naik daun itu yang pertama Ramdan. Oh, Kenapa? Karena dia 2019 mau nyalek. Enggak, kita doakan bareng-bareng aja, positif aja ya. Makin sering nih biasanya ya di laris karena sekarang juga sudah sering. Ini ada 5 hari loh stripping ke pengadilan ketemunya sama Farhad Abbas loh gitu. Iya benar. Menang lawan Farhad Abbas, pengacara Ahmad Dhani potong kambing. Oh, dia mau nyalek, Bu, ntar tahun 2019. 2019. Oh, jadi ya, Bro. Kalau jadi ya bro ya. Yang kedua sih itu tadi tuh yang pengacaranya Setia Novanto tuh juga gaya bicara. Rasman keren tuh meledak-ledak. Jadi dia bakal ngetop di 2019. Ini kalau Bang Rasman kalau menang potong apa ya? Oh, bela yang subur Ramdan Alamsyah dijanjikan by the way kasus itu gimana sih akhirnya ya? Itu juga nggak ada loh. Ujungnya nggak ada ya? Hilang gitu aja. Hilang gitu aja. Benar-benar. Ada lagi berkaitan dengan mobil juga nih ya. Kita lihat artikel mengenai pengacara dan mobil. Set Ina Rahman, mobil mewah, lambang kebetinaan. Oh, bukan kejantanan ya, Em? Kebetinaan. Tapi emang sekarang kayaknya selain memang artis-artis ini yang semakin cetar, kadang-kadang artisnya biasa, pengacara justru lebih cetar loh, Bu. Nggak jarang seperti itu. Iya, nggak inget nggak waktu bulan Maret yang Syahrini itu kan datang dulu ke kantornya Hotman, terus itu baru ke Barreskrimnya naik mobilnya Hotman, iya kan? Jangan lupa selfie rame-rame sama wartawan, cek.
Karena kalau pengacaranya terkena, tarifnya juga naik. Oh, iya. Mau nanya dok, Hengki udah pernah ada kasus tapi pakai pengacara belum? Mudah-mudahan nggak ada kasus, nggak Nggak ada apa-apa. kasus. Nah, kalau kenal pengacara siapa? Tapi pernah ditawarin, jadi beberapa kayak misalnya waktu perceraian dulu, jadi ada beberapa kawan-kawan yang udah bro, gue ini deh, gue bayar nggak bayar deh. Enggak, karena bayar memang itu barter ya? biasanya barter promosi, Barter tayang. barter di media segala macam. Oh begitu. Terus kenapa nggak mau? Kenapa nggak mau? Kalau cuma urusan cerai mah biar gua sama ini aja, sama hakim aja udah. Oh, jadi emang tuh barter. Jadi lo dikasih sama mereka secara free, tapi lo kasih juga misalnya promosi-promosi di TV gitu. Tapi ada banyak sih memang pengacara yang beberapa dengan ciri khas masing-masing. Ada yang penguasaan kasusnya juga beda-beda, cara bicaranya juga beda-beda ya. Kalau Ina Rahmani ada kasusnya yang beberapa kasusnya gitu sebetulnya yang masih belum selesai di tahun 2016. Ini adalah perceraiannya Risty Tagor dan Stuart Collin gitu ya. Kita undang salah satu pengacara yang terhits, inilah Ina Rahmani. Mana Mbak? Halo. Assalamualaikum Mbak. Halo Mbak Ina. Untung tadi ngomongin Mbak Ina ya. Halo Mbak Ina, apa kabar? Kita omongin loh tadi. Ngomongin Mbak Ina tadi. Mobil atau ketinaan katanya. Mbak Ina, dibandingin tahun sebelumnya tahun 2014, kebanyakan mana kasus seputar artis yang ditangani Mbak Ina Rahmani? 2015 paling banyak. Paling banyak memang 2015. Dan ini kenapa kasusnya bisa panjang nih Mbak? Yang Stuart itu. Collin sama Risty Tagor. Ya karena suami kan nggak mau cerai ya. Terus kalau kayak gitu tuh gimana Mbak akhirnya? Ya insya Allah hakim juga kan nggak mau diam ngelihat penderitaan dari Risty ya. Karena dipertahankan pun udah nggak ada nyaman satu sama lain ya pasti mending bubar. Iya. Gitu. Oh jadi benar kata Hengki tadi ya Mbak, kalau lakinya emang belum mau cerai itu jadi lama gitu prosesnya. Oh oke. Gimana Risty sekarang gimana kondisi kehamilannya? Alhamdulillah dia lagi happy menunggu kan Januari ini insya Allah melahirkan. Oh seru banget ya, jadi agak deg-degan, senang gitu. Senang ya. Terus ada komunikasi masih sama Stuart? Siapa? Risty enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Dari keluarganya Stuart juga enggak ada? Oh enggak. Ditutup sama sekali atau? Tutup sama sekali. Ditutup sama sekali. Alasannya adalah? Kita jaga supaya Risty ini nggak baby blues ya. Karena kan setiap ada dia stres sedikit langsung buding gitu. Oh gitu. Nah coba sekarang tanya sama Mbak Ina, Mbak bayaran pengacara untuk artis tuh mahal? Oh iya Mbak. Nah, jangan langsung bilang penasaran, deh. kan? Rate harganya tuh berapa tuh Mbak? Average-nya Mbak biasanya. Kasus mau ini soalnya. Enggak. Mau ada kasus 2014. Kalau bisa enggak ya. Kalau bisa barter juga tadi seperti kata Hengki. Iya benar nggak gitu sih Mbak? Saya nggak pernah barter ya. Nggak pernah barter. Profesional ya Mbak ya? Kita profesional dan saya lebih melihat kasus ya. Karena gini, kalau misalnya seperti saya pegang juga majalah Playboy tahun 2000 sama Erwin Arnada. Yaitu karena kan kasusnya lebih ke pornografi ya. Jadi saya pribadi buka fee gitu. Oh, karena berat kan? Karena berat ya. Dan makan waktu sidangnya agak lama dan proses pembuktian itu kita benar-benar harus cari bukti. Kita akan tanya lagi setelah yang berikut ini. Masih banyak soal kasus-kasus yang lain yang ditangani oleh Ina Rahman. Setelah berikut ini tetap di Diam Ruby. Berikut kita akan membicarakan deretan artis-artis yang seringkali kasus-kasusnya kita bahas begitu ya. Tapi artisnya sendiri belum sempat datang sampai tahun 2015 sampai akhir sudah berakhir masuk 2016 belum sempat datang. Siapa saja mereka? Ini dia deretannya. Ini adalah 3 berita update artis yang pernah dibahas di Rumpi tapi sang artis belum sempat hadir hingga akhir 2015. Pertama, Ayu Ting Ting. Sempat dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan aktor asal India Sahir Sikh. Kebersamaan mereka terlihat dari akun Instagram pada bulan April 2015. Namun sayang hubungan mereka tak bertahan lama. 11 September 2015, Ayu Ting Ting melapor akun jual bayi ke polisi dan ditemukan bahwa pelaku adalah anak yang masih berusia 19 tahun dan baru saja lulus SMK. Dari adanya kabar-kabar tersebut, Ayu belum sempat hadir di Rumpi. Penasaran? Kapan mau kesini Ayu Ting Ting? Sombong banget sih. Kedua, Syahrini. Tahun 2015, Syahrini yang saat itu sedang berlibur ke Pulau Dewata menunjukkan fotonya bersama Paris Hilton. 3 Maret 2015, Syahrini sempat diperiksa Bareskrim Polri terkait kasus Abraham Samad. Saat itu dirinya dimintai keterangan sebagai salah satu orang yang dianggap dekat dengan Feryani Lim yang tak lain adalah pelapor dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Abraham. Syahrini juga sering terlihat bersama DJ Dash Berlin.
Dari banyaknya berita dari pelantun lagu seperti itu, Syahrini sampai saat ini belum sempat hadir di Rumpi No Secret. Ketiga adalah pasangan Stuart Collin dan Risty Tagor. Pasangan ini resmi menjadi suami istri pada 19 April 2015, namun sayang tak bertahan lama. Risty yang tengah hamil setelah menggugat cerai pada 20 Agustus 2015. Tepat pada 3 September 2015, Stuart mengalami kecelakaan yang terjadi di kawasan Tol Tangerang. Akibat dari kecelakaan tersebut, Stuart harus menjalani operasi untuk tangannya yang luka parah. Hingga akhir 2015, baik Risty Tagor maupun Stuart masih belum sempat hadir di Rumpi No Secret. Belum datang ke sini. Kenapa? Coba kenapa? Hengki Kurniawan. Itu artinya penghinaan buat hostnya juga. Hostnya kan lebih tua kan, masa nggak mau datang sih? Ini mah sowan dong. Iya, sowan. Yang orang tua nggak datang. Silaturahmi itu kan nambah rezeki ya. Ada yang mungkin sibuk. Tapi gue tahu kenapa Ayu Ting Ting ini nggak datang. Kenapa? Mungkin sampai sekarang dia nggak nemu Alamatnya bisa jadi benar-benar. Oh iya. Kalau cari ini nggak datang. Kalau cari ini gue tahu kenapa nggak datang. Dia nggak nyampe-nyampe, orang maju mundur. Orang kan maju. Makanya nggak nyampe-nyampe cuy. Iya benar. Kalau Rizky kita tanya sama pengacaranya. Rizky gimana Mbak Ina? Ternyata dia istrinya temen saya loh, pemain sinetron juga. Siapa? Namanya Sigit, Mbak Ina. banyak iklannya. Oh, wow. Suaminya ternyata aktor Pantes juga. berbunga-bunga ya si Mbak Ina ya. Mbak Ina ternyata ganteng loh suaminya, ya kan? Setuju nggak katanya? Kenapa Mbak Ina si Rizky nggak datang? Kak Rizky lebih jaga stamina ya, karena kalau dia datang, dia dengar pemberitaan, dengar pendapat orang, akhirnya dia drop lagi. Karena lemah banget, kandungannya tuh lemah. Jadi gimana kalau konsultasi sama pengacara tuh gimana caranya? Aku lebih dengar dia curhat, bukan konsultasi dia, aku dengar dia curhat seperti apa, maunya dia gimana, aku lebih nampung gitu. Oh, oke. Berapa bulan Mbak sekarang kandungannya? Udah mau lahir ya? Januari lahiran. Kalau Stuart, Oh nggak tahu. Oke, kita akan lihat sebetulnya Risty juga pernah diundang sebelum menikah dengan Stuart Collin, gitu ya. Kita pernah undang di Rumpi No Secret. Sebetulnya dia bercerita ada rencana apa sih pada situ, baru bercerai juga. Dia ada rencananya apa, terus kemudian juga pernah kita telepon melalui handphonenya Mbak Im Wong. Seperti apa? Kita lihat kompilasinya berikut ini. Jadi kenapa bercerai kalau pernikahan? Karena pernikahan itu kayak tangan tuh gandengan. Kalau tangan cuma sebelah ya. Jadi aku sebel nih lagunya nih. Aduh. Jadi kamu ngerasa pada saat itu kamu sendirian? Tidak seperti bayangan bahwa kamu harus berdampingan gitu? Tidak ada support? Bisa dibilang kayak gitu. Support ketika kamu menghadapi masalah, ketika kamu memiliki anak ya? Kalau buat aku ya kalau buat aku yang paling penting tuh anak sih. Jadi kalau kita udah siap nikah, berarti kita juga udah harus siap buat mengurangi beberapa hal yang harus kita kurangin dari kebiasaan kita sendiri untuk keluarga. Misalnya hal-hal yang prinsip waktu untuk komunikasi, aku rasa itu penting. Terus sadar bahwa anak kita ini misal laki-laki, berarti kita harus didik dia sebagai imam nantinya. Misalkan si Stu itu ngajakin kamu rujuk, kamu gimana? Sampai detik ini sih, aku tetap pilih sama Allah sama anak-anak aja. Aku nggak mau jalanin hubungan aku jadi jauh dari Allah, jadi nggak taat, malah jadi dosa karena nggak bisa. Bingung ngejelasinnya Kak, karena memang ya biar gimana pun biar orang Indonesia terserah mau hujat aku, masa baru nikah udah pisah. Iya, terus ternyata sekarang di rahim ada minum dan dia nggak ngerti gitu. Tetap ngertinya kayak aku jelasin tuh baik-baik bahwa tuh keadaan yang kamu bikin aku nggak tenang, kesian baiknya gitu. Tapi itu sebenarnya sharing kisahnya Risty Tagor. Dia cerita sebetulnya apa sih yang diharapkan dari sebuah pernikahan, bahwa dia itu mengharapkan suami yang benar-benar komit, mengutamakan keluarga gitu ya, seperti itu kurang lebih. Masih sama kan sebetulnya? Masih. Kemudian kalau tadi Mbak Ina lihat tayangan itu mengatakan Risty masih gemuk, emang sekarang ini kurus? Sekarang kurus banget. Padahal hamil. Iya, karena mungkin kita kan gemuk itu lihat dari happy atau enggaknya. Karena dia walaupun hamil, tapi kan berat badannya drop awalnya. Jadi pipinya tuh kelihatan tirus banget. Beda banget sama yang tadi ya. Tadi tuh pipinya tuh seger gitu. Oh jadi sengaja diet?
Enggak, pikiran Pak, Oh, pikiran. Emang kalau kita makan banyak, tapi kalau pikiran kita nggak enak, kita nggak happy, mau biasanya badan emang kelihatan. Itu namanya makan hati kali Makan ya. hati. Berarti ini Melani posisinya lagi happy ya? Oh happy. Maksudnya apa? Maksudnya digebuk? Saya kalau happy, kalau Mbak Ina happy banget. Enggak cuma dan tapi beberapa kali juga Mbak Ina Rahma hadir di sini untuk menjelaskan dari sisi Rizky seperti apa gitu. Karena kita juga nggak pengennya cuman berita itu doang kita bahas. Kita pengen dengar langsung dari orang yang bersangkutan gitu supaya nggak simpang siur, beritanya lebih clear. Ini juga dari manajer Stuart Collin pernah hadir di acara Rumpi dan juga menjelaskan ada apa sih, apa yang diinginkan Stuart sebetulnya. Kita lihat beritanya. Mas Agung ini juga manajer dari Stuart Collin. Stuart Collin dan Rizky Tagor rujuk. Ya, kemarin prosesnya mediasi, kita doakanlah yang terbaik. Mereka berdua sangat tahu jawabannya. Tapi Stuartnya mau rujuk sebetulnya. Kalau rujuk, siapa sih yang mau pisah, Mbak? Ya nggak tahu sih, saya enggak ya. Iya, siapa sih yang mau Stuart pisah? maunya rujuk ya. Tapi dia baik-baik aja sudah kecelakaan itu oke? Sudah, oke. Oke, dia itu adalah kuasa hukumnya dari Stuart Collin. Kebetulan dia lagi promo film waktu itu di sini, sekalian aja kita tanya ya Tadi Mbak kan. Ina cerita kayaknya seru banget ya. Karena mungkin sama-sama perempuan kali. Iya Mbak, kalau Mbak, tapi Mbak Ina ini kalau bela kasus tuh ada apa istilahnya benang merahnya gitu ya. Mbak lebih kalau lebih senang memilih kasus ya, membela itu yang pasti ada sesuatu yang juga diperjuangkan idealisme Mbak Ina. Yang seperti apa sih Mbak Ina? Saya lebih senang klien perempuan. Oh gitu, klien perempuan. Ya, di luar kasus artis itu, saya pernah yang Melinda di Citibank, terus Ibu Nunun Nurbeti, Marcella, terus Edis Adelia yang kemarin suaminya kena kasus TPPU. Jadi saya hanya ingin mengedepankan bahwa perempuan ini tidak ada yang mau sebenarnya terlibat kasus, terlibat masalah ya. Yang terjadi pada diri perempuan itu adalah side effect, entah dari pasangannya, entah dari lingkungannya, seperti itu. Gitu. Jadi memang saya hanya ingin membela wanita-wanita yang notabene memang menurut kacamata saya pribadi dia nggak bersalah gitu. Artinya mungkin dalam kacamata hukum dia bersalah, tapi secara personal dia tidak bersalah gitu. Tapi kalau Mbak Ina sendiri melihat dari sisi kenyataan realitas hukumnya, bagaimana sih kenyataan itu menempatkan perempuan di dalam dunia hukum di Indonesia? Kalau perempuan itu di dunia hukum Indonesia itu selalu menjadi korban, selalu dan selalu. Makanya ada kita selalu lihat ya, ada lembaga bantuan hukum wanita dan anak, rumah sakit ibu dan anak, nggak ada tuh lembaga bantuan hukum laki-laki, rumah sakit khusus laki-laki. Kenapa begitu? Ya, karena memang wanita itu selalu berada pada posisi korban. Ya sekarang kalau hamil, yang merasakan lagi hamil kan perempuan, kakak perempuan kan yang kita ngalamin berat 9 bulan gitu kan. Tapi yang sebenarnya lebih sakit disunat daripada hamil. Kata siapa? Iya. Kalau disunat cuma sekali, udah nggak mau lagi gue. Tapi kalau hamil berkali-kali kan. Bisa loh, kalau mau berdua kali boleh loh. Tapi tepuk tangan dong buat saya. Jadi Mbak Ina, kita tadi doakan. bener Mbak Ina bilang rumah sakit, adanya rumah sakit ibu dan anak. Terus lembaga hukum wanita dan anak ya kan. Tapi nggak ada rumah sakit laki-laki. Tapi klinik khusus untuk laki-laki ada. Ada. Teman-teman ada yang tertarik ya kan, muka-muka kayaknya Ada itu namanya siapa dulu yang punya, bukan klinik tapi akhirnya Kang Fauzi. Tong-tong apa begitu pokoknya. ada nggak pesan untuk Stuart sebagai kuasa hukum dari Rizky di tahun 2016 ini ya, kan tahun baru. Untuk Stuart, be gentleman aja lah. Be gentleman. Gentleman tuh kayak gimana maksudnya? Maksudnya datang ke Rizky dan keluarganya, nggak usah lewat SMS, nggak usah lewat WhatsApp, buktikan datang. Ya, tapi dengan izin dulu ya, artinya memberitahukan akan datang. Tidak usah menunggu respon dari SMS atau WhatsApp itu. Datang, meminta maaf aja. Jadi supaya proses lahiran Rizky juga Rizky tenang. Oh, dia udah minta maaf tulus. Bercerai kan bukan berarti harus menjadi musuh. Iya, betul. Ya kan, apalagi mereka masih ada Punya anak. iya. Jadi baik-baik aja supaya silaturahmi antara ayah dan anak nantinya akan Kan baik juga. Jadi boleh ya Stuart datang, itu diterima ya. Kalau Stuart berubah, saya rasa pasti diberi izin. Tapi kalau masih seperti sekarang, Seperti sekarang tuh gimana maksudnya? WhatsApp gitu. ya apa ya, lebih Emosional. iya, emosional itu lebih dikedepankan dan kadang itu merasa tidak bersalah itu. Itu yang susah, Mbak. Jadi Iya. Karena dia juga nggak tahu salahnya apa. Nah, mungkin. itu Gue dia. boleh pesan ya buat Stuart. Boleh apa? Stuart, kalau lo nggak mau datang ke sini,
Ini pesan dari Abu Kurniawan. Oh iya, Abu. Kalau lo nggak datang ke sini, kita yang datang ke sana. Jadi benar. Top banget, tepuk tangan lagi Kurniawan. Tetap di Biang Rumpin. Angel Karamoy yang berjalan hampir 8 tahun di tahun 2015 ini diterpa isu keretakan rumah tangga. Berawal dari pernyataan Febri, adik Steven Rumangkang yang membeberkan berita tersebut ke awak media pada pertengahan September 2015 lalu. Daniel, kakak Angel Karamoy, membantah kabar tersebut, namun Steven Rumangkang justru membenarkan jika rumah tangganya saat ini memang sedang goyah. Saat diwawancarai secara eksklusif di Rumpi No Secret pada tanggal 23 September lalu, Steven membenarkan jika Angel telah meninggalkan rumah sejak 3 bulan sebelum kabar ini beredar di media, tepatnya pada bulan Juni 2015. 4 bulan setelah kabar pisah rancang beredar, di awal Desember 2015 kemarin, pemberitaan miring tentang Angel Karamoy kembali menyeruak dengan tersebarnya foto-foto Angel Karamoy dengan Pasha, vokalis band Ungu. Telematika Abimanyu membenarkan bahwa foto yang beredar adalah foto asli, bukan rekayasa, saat diwawancarai 8 Desember 2015 lalu oleh Rumpi No Secret. Steven pun meyakini jika foto tersebut adalah bukan foto lama, melainkan foto baru di tahun 2015, karena Steven melihat kesamaan baju yang dikenakan Angel dalam foto itu sama dengan baju yang dikenakan Angel beberapa bulan lalu dan sempat diunggahnya di Instagram. Beredarnya foto-foto mesra itu berbarengan dengan waktu akan diselenggarakannya pilkada di mana Pasha mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Palu. Namun berita ini tak menghambat keberhasilan Pasha dalam meraih suara terbanyak. Lantas bagaimanakah kelanjutan kisah rumah tangga Steven Rumangkang dan Angel Karamoy di tahun 2016? Oke, itulah tadi kisah dari Steven Rumangkang dan Angel Karamoy yang terjadi di sepanjang tahun 2015. Sekarang kalau dilihat dari suasana kebatinannya Steven Rumangkang yang sudah beberapa kali kita gerbek loh, kita datangi rumahnya, ya benar kan kata kamu yang gitu, Dewan. Nggak datang sini, kita datengin kok. Itu orangnya segitu terbukanya, gitu ya. Kita akan panggilkan untuk membaca dan menerawang, inilah Ferry Kobo. Halo, maaf ya, Ibu Hamil suka berdiri tidur lagi, duduk lagi. Aku duduk aja ya. Iya, namanya juga lagi ini ya, lagi Ini tuh Mas Ferry Koboy, apa kabar teman-teman Gilbert dan yang lainnya? Iya. Oke, Mas Ferry, kita mau tanya nih, Mas Ferry. Kita kan udah beberapa kali mewawancarai Steven Rumangkang. Mas Ferry, tolong dilihat seperti apa bentuk wawancaranya dan barangkali Mas Ferry bisa menerawang apa sih yang sebetulnya menjadi suasana kebatinan begitu dari Steven Rumangkang. Berikut ini kita lihat. Fitnah atau fakta, Steve akan menggugat cerai Angel karena sudah melanggar komitmen sebagai istri. Saat ini saya belum ambil langkah ke situ ya. Oke, jadi fitnah. Saya sedang berkonsultasi dengan keluarga besar saya, langkah-langkah yang akan saya ambil. Pilih mana? Bertahan tapi dibohongi atau berpisah tapi hidup tenang? Loh, jawaban ini bahaya nih. Besok jadi headline. Ini jawaban jadi headline nih. Wah, berat dua-duanya. Apa? Dibohongi itu paling bertahan tapi dibohongi. Paling gak enak itu. Berpisah tapi tenang, karena tidak ada ekspektasi. Mungkin saya mengambil satu konklusinya apa? Garis benang merahnya. Garis benangnya, ya, saya ingin hidup tenang. Mas Ferry, apa hubungannya dengan Angel Karamoy, Mas Ferry? Yang saya lihat kan mereka masih sama-sama cinta. Masih sangat-sangat sama. Kalau misalkan dia tidak butuh orang itu, pasti tegas dia ngomong. Oh iya, betul. Ya, tapi ini masih bingung dia. Saya tidak bisa bersama kamu lagi. Apapun alasannya. Tapi ini karena argumen, karena pengaruh kan kebanyakan ke rumah tangga itu perang argumen sebenarnya. Iya. Jadi yang saya lihat sih mereka tidak ingin sebenarnya berpisah. Dan nanti mereka sebenarnya nanti dulu anak, jangan pernah lah itu. Yang paling penting kan apa yang kita rasakan, bertahan atau tidak itu apa yang kita rasakan. Kalau demi anak tetap saja nanti tersiksa walaupun anaknya selamat. Betul gitu. Yang saya lihat dia masih sama-sama merasakan hal yang sama. Jadi kalau melihat dari yang dirasakan oleh Mas Ferry begitu ya. Jadi di tahun 2016 ini akan seperti apa bentuk hubungannya Steven Rumangkang dan Angel? Nanti balikan lagi. Amin. Tapi dari Angelnya belum ada ya, dari Angelnya belum ada ini ya. Ya ini kan Angel tipikal romantis, tipikal manja, tipikal ingin diperhatikan, itu karakternya. Sedangkan si suaminya kan cuek, kayak nggak tahu
ibaratnya gitu. Tapi itu bukan salah, itu karakter. Jadi setiap orang itu punya hak untuk mengaplikasikan apa yang dia rasa dengan caranya. Padahal kalau hati kecilnya enggak. Oh, hati kecil tetap milik mereka berdua. Nah, ini kan bicara lagi bahwa ini kan juga menyangkut keluarga besar gitu. Kelihatan nggak sih ada kegalauan Steven karena ada Steven. Pas banget nih. Iya. Halo. Di sini ada Hengki Kurniawan dan juga Melanie Ricardo serta ada Mas Ferry Cowboy. Siap, Bro. Ya, Baik, Mas Steven. ya. Ini kan udah memasuki tahun 2016 gitu ya, Mas Steven ya. Gimana nih suasana perasaannya Mas Steven? Hatinya masih galau, masih bingung atau sudah mengambil keputusan ada tindakan yang mau dilakukan segera gitu? Ya, saat ini sudah mulai reda emosinya. Udah reda emosinya, oke. Agak mulai sedikit. Ya, tentu pertama di tahun yang baru nanti. Ya. Ya, segera main hati dulu ya dengan keluarga. Oh, damai dengan keluarga, oke. Sudah ada kontak dengan Angel? Sebatas urusan anak aja. Oh, masih sebatas urusan anak, oke. Iya, belum sempat ambil waktu. Mungkin dalam waktu dekat ingin duduk bersama. Cari solusi yang terbaik. Oh, oke, baik. Mencari ini yang terbaik. Oke, baik. Anak-anak gimana kabarnya Mas Steven? Oh, ya anak-anak, ya itu baik-baik. Mereka bisa kembali selalu. Maksudnya tanya-tanya maminya nggak? Karena kan mami udah lumayan lama nih nggak pulang gitu. Ada sempat tanya dari segala macam, pengen ketemu maminya nggak, Mas? Mereka tanya langsung ke saya sih enggak. Oke. Cuma mungkin rasa kangen ada tadi. Pasti ada. Oke. Mas Steven, di sini kan ada Mas Ferry Cowboy, begitu. Mas Ferry ini bisa apa ya? Istilahnya merasakan getaran-getaran gitu yang dipancarkan oleh setiap orang sesungguhnya gitu ya. Boleh nggak Mas Steven mendengar apa yang ditangkap oleh Mas Ferry Cowboy? Oke, silakan Mas Ferry. Menurutku Angel karena emosional aja. Oke. Jauh di lubuk hatinya yang paling dalam juga tidak mau dia pergi, tidak mau dia berpisah. Dan Mas Steven juga tidak mau, bukan hanya karena anak, tapi sesungguhnya karena masih punya rasa. Cuma ketika kenapa jadi ribut, kenapa ya itu tadi karena emosional, karena banyak dengar kan, karena ini. Jadi saranku sih tidak usah berpisah, karena hatinya masih sama-sama punya rasa. Saya di posisi yang dirugikan. Oh gitu, Mas Steven ini merasa dia dirugikan gitu karena sebenarnya disakiti. Posisi enak iya. Posisi tidak enak. Benar. Yang namanya ribut pasti ada salah satu di mana kita merasa dirugikan pasti. Tapi di sini sebenarnya tuh untuk menunjukkan seberapa tingginya, seberapa dalamnya rasa sayang, rasa cinta kita, rasa butuh kita. Menurutku begini aja Mas, lebih banyak butuhnya terhadap si Angel, apa lebih banyak emosinya? Disuruh nimbang. Dia berpikir begitu. Ketika lebih banyak butuhnya, lebih baik bersama. Karena setiap orang pasti melakukan kesalahan, siapapun itu. Sekarang tergantung khilaf ya namanya hatinya Mas Steven untuk bisa kecuali yang saya rasakan si Angelnya memang benar-benar dari hatinya ingin berpisah. Mas Stevennya juga begitu, baru berpisah lah. Ini enggak sebenarnya. Enggak. Sampai saat ini belum ada kata maaf dari dari dia. Oke. Gini Mas, gini. Itu dibaca dari sisi logika. Kalau logika 2 tambah 2 4 kali 3 begitu. Nah, kalau dari segi yang dirasakan pasti tidak bisa diukur dengan logika. Betul. Pasti. Itu batin namanya. Tapi Bro Steven, itu kira-kira foto lama atau foto baru? Karena gue nggak ngikutin foto temen ya. Maksudnya penasaran aja, barangkali itu kan foto lama ketika belum menikah mungkin. Foto baru. Pertanyaanku satu sama Mas Steven. Andai kata nanti baik-baik lagi dan dia ingin kembali, diterima tidak? Jangan gunakan emosi, tapi gunakan hati. Ya, nanti kita lihat. Jujur. Saya belum bisa jawab. Oh, belum bisa jawab. Karena mungkin masih terluka kali, karena orang biasanya butuh waktu untuk bisa mengeringkan lukanya. Tapi saya salut sama Mas Steven, kesabarannya sangat tinggi, sangat dalam. Tapi saya yakin tidak akan berpisah. Tetap kuat. Ya, semoga kuat ya. Mas Steven, terima kasih banyak. Ini mungkin sekedar masukan saja lah begitu ya. Tapi tetap kembali itu semua kepada Mas Steven.
semoga yang terbaik diberikan buat Mas Ivan dan keluarga dan juga Angel. Amin, amin, amin. Terima kasih Mas Ivan. Thank you, bro. Bye-bye. Take care. Tahun baru. Kita akan kembali lagi, jangan kemana-mana, tetap di Biang Ruby. Sekarang kita mau tanya ke Mas Ferry, getar-getar rasa apa yang diterima Mas Ferry? Tapi ternyata orangnya pendiam loh kan. Iya. Atau jangan-jangan dia takut aku merasakan getaran dari dia juga. Jangan-jangan getaran kita terlalu agresif sehingga Mas Ferry jadi diam. Oke, Mas Ferry kita melihat, pengen tanya mengenai foto pasangan berikut ini. Kalau yang ditangkap oleh Mas Ferry seperti apa? Ini dia fotonya. Nah, kalau menurut saya sih udah pas ya pasangannya. Orangnya tapi nggak dengar lagi di luar negeri. Karena dia tipikal pengayomnya si cowoknya. Cowoknya tipikal pengayom. Dewasa. Kalau Luna kan temperamen, emosional. Jadi sebetulnya pasangan yang cocok gitu ya? Cocok. Jadi kelihatannya kalau mereka... Tapi gini, walaupun cocok itu ditentukan oleh cara menjalani. Lagi-lagi cara kita menjalani. Karena sama-sama cinta belum tentu bahagia lah. Karena apa? Ya, kalau cara menjalaninya salah. Misalnya contohnya? Memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak. Menurut saya kamu harusnya begini-begini. Enggak, saya begini-gini. Jadi cinta sama cinta, sayang sama sayang belum tentu bahagia ketika kita tidak saling melengkapi. Oke, baik. Ya, jadi intinya adalah cinta tidak harus selalu merubah pasangan. Karena ya walaupun ada kata-kata jangan justru dengan apa adanya. Kalau tips dari gua, ya. Kalau membina hubungan itu gampang sebenarnya. Apa tuh? Wanita tuh hanya butuh dua. Apa? Perhatian dan kasih sayang. Perhatian. Iya nggak? Mas Ferry, gimana Mas Ferry? Oh iya, perempuan itu seperti ini. Dia mau makan bakso, tapi dia tidak mau ngomong. Dia harapkan pasangannya itu membelikan langsung. Mas Ferry, maaf tuh ada pertanyaan juga. Menikah atau enggak ini potensinya Mas Ferry? Ya Allah. Enggak, aku takut mendahului saja. Tapi kalau dari segi apa yang mereka rasakan sih, kalau bisa besok menikah besok. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Tapi mohon maaf, bukan mendahului, bukan. Bukan mendahului ya. Saya aminin. Yang bagus-bagus kita aminin. Ya. Oke, terima kasih Anggi Kurniawan dan Mas Ferry dari sini. Melani, terima kasih. Cintin Bea, terima kasih. Terima kasih buat Anda pemirsa yang sudah bergabung. Kita jumpa lagi minggu depan di acara Biang Ruby.